Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi dari topologi yang sudah ada di layar streaming ataupun layar record YouTube kali ini. Yang mana di sini terdapat ada tiga router PT, kemudian juga ada 4 PC di sebelah kiri saya dan juga ada 2 PC di sebelah kanan yang dihubungkan oleh satu switch. Maaf sebelumnya ada satu kesalahan, saya ubah dulu bagian ini. Oke, ketiga router ini sendiri akan kita hubungkan dengan suatu kabel copper cross. Switch pertama menggunakan fast Ethernet 0/0, kemudian ini juga 0/0. Kemudian router lainnya juga kita sambungkan dengan kabel demikian. Setelah terhubungnya ketiga router tersebut, kita akan mengkonfigurasi untuk IP address tiap-tiap router yang akan dijadikan suatu default gateway untuk tiap-tiap PC yang ada, yang diawali dari kabel copper dengan port fast Ethernet 0.0. Saya akan menggunakan IP address 192.156.1.1. Oke, fast Ethernet 0/0 sudah kita aktifkan. Setelah dari fast Ethernet sebelah sini, kita akan melanjutkan penghubung yang ada di router selanjutnya ya. Langsung saja ke fast Ethernet untuk router PT3. Router ini sendiri menggunakan fast Ethernet yang sama yaitu port 0.0. Nah, IP address yang digunakan itu menggunakan host address yang sama tetapi menggunakan angka 2 di akhirnya. Setelah terpasang langsung saja kita aktifkan. Setelah diaktifkan akan terlihat warna hijau pada kabel copper tersebut. Ini menandakan bahwa router sudah saling terhubung dan sudah dapat mengirim paket satu sama lain. Kita lakukan demikian kepada sambungan router lainnya juga. Kemudian untuk port 1.0 kita pasang itu 2.1 sebagai addressnya. Lalu kita aktifkan. Kemudian berlanjut ke fast Ethernet yang 1.0 di router 1. Kita gunakan 2.1 sebagai kode IP address ya. Kita aktifkan. Sama seperti demikian, sebelumnya itu sudah berubah menjadi hijau, menandakan bahwa router sudah berhasil dihubungkan ataupun terkoneksi. Selanjutnya ini ada fast Ethernet 1.0 pada router 3. Karena IP address dengan host address 1.1 serta 1.2.1 sudah terpasang, kita gunakan IP address 3.1. Kemudian pada router PT1 kita akan gunakan 3.2 di port 0.0. Lalu kita aktifkan. Nah, di sini semua router sudah saling terhubung, yang tentunya sudah dapat mengirim paket satu sama lain. Mungkin langsung kita lihat bagaimana hasilnya, apakah benar-benar dapat mengirim. Fail di percobaan pertama, kita ulang. Ya, sukses. Kita ulang lagi di router lainnya. Sukses juga. Kemudian di router yang lainnya juga sukses. Oke. Setelah dari sini kita akan menghubungkan ke bagian sebelah kiri terlebih dahulu yang mana terdapat 4 PC. Bagaimana caranya?
seperti yang kita tahu, port address yang tersisa itu hanya 4.0 dan 5.0. Sedangkan PC yang ada itu sekitar 4. Maka sebelumnya kita lihat di konfigurasi, kemudian di physical, kita matikan terlebih dahulu router tersebut, kemudian kita input port 1 CFE dan juga router 1 CGE atau port 1 CGE. Lalu kita aktifkan kembali. Kemudian untuk menghubungkan router terhadap PC-PC tersebut, kita masih menggunakan kabel cross, yang mana menggunakan fast Ethernet 6.0. Kemudian ada gigabit Ethernet 7.0. Oh, maaf, ada satu kesalahan. Kita gunakan port yang lain saja. Kita masukkan 1 CGE 2 kali. Oh ya, jangan lupa untuk mengaktifkan kembali router. Ya, kita gunakan kabel cross untuk PC 0. Demikian pula untuk PC 3 kita gunakan kabel cross juga. Oke. Karena sudah saling terhubung seperti yang ada pada layar, selanjutnya kita setting terlebih dahulu IP address yang menghubungkan dari router kepada PC, yang akan nantinya digunakan sebagai suatu default gateway pada tiap-tiap PC nantinya. Terlebih dahulu kita lihat pada PC ketiga. PC 3 ini menggunakan gigabit Ethernet 9.0 sebagai portnya. Langsung saja kita konfigurasi di gigabit 9.0. Karena IP address 1.1, 2.1, dan 3.1 sudah terpakai, kita input IP address 4.1. Lalu kita aktifkan. Kemudian juga untuk PC 0 ini menggunakan gigabit Ethernet 8.0 sebagai portnya. Kita konfigurasi di bagian gigabit 8.0 itu menggunakan IP address 5.1. Lalu kita aktifkan. Di PC 1 menggunakan port gigabit Ethernet 7.0 atau 7/0. Kita gunakan IP address 6.1. Kemudian yang terakhir itu pada gigabit Ethernet 6.0. Saya ulangi, ini di fast Ethernet 6.0. Langsung saja kita masukkan itu IP address 7.1. Lalu kita aktifkan. Setelah dari itu, langsung saja kita setting di tiap-tiap PC untuk IP address masing-masingnya dan juga gateway yang digunakan. Mungkin terlebih dahulu di bagian paling kiri kita gunakan desktop IP configuration dan kita masukkan IP yang digunakan yaitu 4.2. Sedangkan default gateway itu menyamakan dengan IP yang telah tertanam ataupun terkoneksi di router terhadap tiap-tiap PC. Oke. PC 0 kita lakukan secara demikian. 5.2. Ini 5.1. Kemudian PC 1 kita setting 6.2 sebagai IP addressnya. Default gateway-nya kita pasang 6.1. Kemudian yang terakhir itu PC 2. Kita setting IP address-nya sebagai IP address 7.1 di bagian akhir. Salah, 7.2 di bagian akhir dan 7.1 sebagai default gateway-nya.
Oke, karena tadi ada terjadi satu kekeliruan di bagian routernya, kita pasang kembali untuk tiap-tiap koper tersebut karena kembali berwarna merah. Karena yang tadi awalnya sudah hidup, kita matikan, jadi terjadi kesalahan sehingga koneksi terlepas ataupun terhapuskan. Di sini kita gunakan IP address 3.2 ya, pada Ethernet 0/0. Lalu kita aktifkan, kemudian di 1.0 ini kita gunakan 2.2. Lalu kita aktifkan. Oke, yang bagian kiri sudah terpasang. Kita lanjutkan saja kepada switch. Kita gunakan kembali lagi, kita setting terlebih dahulu portnya, kita tambahkan terlebih dahulu, kita matikan, lalu kita masukkan port tersebut, lalu kita nyalakan kembali. Di sini kita menggunakan kabel copper lagi. Lalu setelahnya kita menggunakan kabel straight untuk menyambungkan dari switch kepada PC-PC yang ada di bawahnya. Oke. Kita lihat terlebih dahulu ini menggunakan gigabit di port gigabit 6/0. Kita masukkan IP address yang belum terpasang, yaitu 8.1. Lalu kita aktifkan, kemudian di bagian PC kita konfigurasi menggunakan IP address 1.8.2 dengan default gateway 8.1. Enter. Kemudian PC di sebelahnya kita gunakan setting 8.3 dengan default gateway itu 8.1. Ya. Kembali lagi terjadi kesalahan di sini ya. Karena di bagian ini tadi dimatikan, ya kita aktifkan kembali bagian sebelah sini. Di fast Ethernet 0.0 kita gunakan itu gateway ataupun IP address 1.2, lalu kita aktifkan, kemudian fast Ethernet 1/0 itu kita pasang 3.1, lalu kita aktifkan. Oke. Semuanya sudah tersambung yang ditandakan dengan icon berwarna hijau. Kita tes saja satu persatu dari PC 2 ke PC 4 apakah bisa. Kita tes lagi apakah ada kesalahan. Oh, sepertinya ada kesalahan. Kita cek lagi apa yang menjadi kesalahan. Tidak apa-apa, kita belajar ya rekan-rekan sekalian. Di sini kita lihat, oh ya, kenapa terjadi demikian? Karena ini menggunakan suatu topologi dynamic routing. Lalu apa yang menjadi suatu pusat dari dynamic routing? Itu kita harus menggunakan protokol dari dynamic routing itu, yaitu RIP. Itu tadi emang settingan ya. Langsung saja kita masukkan IP address yang ingin kita sudah kita tanamkan di tiap-tiap router, yaitu ada 1.1, kemudian juga ada 2.1, kita add, kemudian ada 3.1, ini totalnya sampai 8 ya, kemudian ada 4.1, 5.1, dan yang 6.1, 7.1, dan yang terakhir 8.1. Oke, kemudian demikian di tiap-tiap router lainnya, kita setting RIP-nya.
2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, dan yang terakhir 8.1. Sudah, kita berlanjut ke router terakhir. Sama saja settingannya di RIP. Kita masukkan tiap-tiap IP address yang ada. Lalu kembali kita cek pengiriman paket dari tiap PC. Dari PC 2 ke PC 4 sukses. Kemudian dari PC 1 ke router PT0 juga sukses. Kita cek lagi apakah masih sukses. Ya, sukses juga. Kemudian dari PC 3 ke router PT sebelah kanan juga sukses. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana konfigurasi dari topologi dynamic routing yang ada di depan layar kita. Ini menggunakan dynamic routing sehingga agar dapat saling mengirim paket dari tiap-tiap router tersebut, dari tiap-tiap PC, kita harus menggunakan protokol yaitu RIP. Yang mana di sini seperti yang sudah ditunjukkan pada step-step yang dilakukan, itu harus dimasukkan terlebih dahulu IP address dari tiap-tiap router yang terhubung. Karena sebelum kita memasukkan RIP tersebut, kita tidak bisa mengirim paket. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai konfigurasi topologi router pada soal nomor 4. Sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.